Selamat pagi kelas, hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat yang akan membahas mengenai perulangan. Nah ini bentuk perulangan itu ada 5 ya, ada for, ada while, ada do while, ada repeat, dan ada next loop. Yang pertama kita akan membahas mengenai for. Nah ini untuk sintaks for itu sendiri adalah di sini bisa dilihat ada for, kemudian buka kurung init ini maksudnya inisialisasi variabelnya ya, inisialisasi variabel untuk nilai awal dan nilai akhir. Jadi di sini nanti nilai awalnya berapa, misalnya mulai dari 1, kemudian ketiknya itu titik-titik seperti ini ya, titik-titik, kemudian nilai akhir. Mau sampai nilai terakhirnya itu berapa, misalnya dari 1 sampai 3, tulis aja di sini 1, titik-titik, kemudian 3. Setelah itu, ketika for-nya ini benar ya, memenuhi nilai awal dan nilai akhirnya itu masih memenuhi, berarti kita harus mencetak statementnya yang ada di dalam kurung ini. Kalau sudah tidak memenuhi lagi inisialisasi yang ada di dalam sini, nilai awal dan nilai akhir, misalnya kita kasih nilai ini 1 sampai 5. Jadi ketika nanti initnya itu bernilai 6, maka dia tidak akan mencetak statement yang ada di dalam kurung ini, melainkan dia akan langsung melanjutkan ke instruksi berikutnya. Oke, ini nah, silakan kalian buat ya. Pada project sebelumnya, buatlah satu buah file Kotlin baru dan beri nama for. Kemudian ketikkanlah kode berikut ini, nanti outputnya seperti ini. Silahkan diketik terlebih dahulu. Oke, saya sudah selesai untuk mengetikkan code dari for-nya. Nah, di sini tadi sesuai dengan sintaks yang sudah saya ajarkan di materi sebelumnya, ini kalian ngetiknya bukan seperti ini ya, in 1 lebih kecil, kemudian sama dengan ini, kalian nggak bakal nemu simbolnya. Jadi sama yang kayak saya bilang tadi, di sini kalian itu nulisnya, nah ini ya, jadi kalian nulisnya for i, kemudian in, kemudian di sini ada 1, karena nilai awalnya itu 1 ya, kemudian titik-titik, kemudian mulainya dari berapa, tadi kita kan sampai 10 ya, berarti nilai awalnya 1, nilai akhirnya adalah 10. Nah, nanti otomatis muncul sendiri simbol lebih kecil atau sama dengan yang ini. Oke, jangan salah ya ketiknya ya. Berarti ngetiknya i in 1 titik-titik kemudian 10. Nanti ketika kalian selesai ketik 10-nya, otomatis lambang lebih kecil atau sama dengannya itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian di sini ada println i, berarti nanti dia akan mencetak nilai i. Jadi i di sini untuk menampung nilai dari si 1 sampai dengan 10 ini ya. Jadi bukan menampung untuk hal yang lain. Kemudian, kalau kondisinya benar, ini satu kesatuan ya, for sampai sini. Kalau kondisinya benar, maka dia akan mencetak println i. Tapi kalau kondisinya salah, ini kondisi ya, kalau misalnya dia sudah lewat, misalnya kita masukkan angka 11 ya, nanti dia nggak bakal mau cetak lagi. Karena nilai akhirnya itu cuma sampai 10, sehingga ketika dia ini sama dengan 11, dia hanya akan mencetak selesai. Jadi selesai ini adalah next instruction ataupun instruksi selanjutnya setelah menyelesaikan perulangan yang ada di dalam for ini. Sehingga ketika kita jalankan, ini kan ada 1 sampai dengan 10. Ya, karena kita nilai awalnya di sini 1, nilai akhirnya 10. Kemudian println i, yang dicetak itu adalah i. I di sini adalah 1 sampai dengan 10, sehingga dia bakal mencetak 1, 2, 3, sampai dengan 10. Kemudian setelah 10 itu kan 11. Karena 11 sudah tidak masuk lagi, maka di akhir dia akan melanjutkan ke instruksi berikutnya, yaitu mencetak kata selesai. Oke, itu untuk for-nya. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, selanjutnya di sini ada while. Sintaks while itu sendiri hampir mirip ya semuanya ya. For, while mirip-mirip, cuman sintaksnya aja yang membedakan. Nah, di sini untuk sintaks while, jadi di sini kita ada yang namanya init, inisialisasi, sama kayak yang tadi, yang for. Tapi kalau for dia di dalamnya inisialisasinya. Inisialisasi ini bisa inisialisasi variabel ataupun yang lainnya.
Kemudian di sini ada while, buka kurung, kondisi. Kondisi ini kita yang menentukan. Mau misalnya I-nya lebih besar, I-nya lebih kecil dari 5, atau I-nya lebih besar dari 2, itu kita yang menentukan. Kemudian, kalau kondisinya benar, maka dia akan mencetak statement pernyataan apapun yang kita taruh di dalam kurung ini. Oke, setelah mencetak statement, bebas ya. Kalian mau 1 statement, mau 5 statement, silahkan diketik saja. Asal setelah statement yang akhir, itu kalian harus menambahkan yang namanya chain condition. Chain condition ini adalah seperti operator yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu operator post increment, yaitu I++. Nah, seperti itu ya. Setelah chain condition, tutup kurung. Setelah chain condition, berikutnya ada next instruction. Instruksi berikutnya, kalian mau melakukan apa? Misalnya mau mencetak selesai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pada project sebelumnya, buat satu buah file Kotlin baru dan beri nama while. Ketiklah kode berikut ini sehingga nanti outputnya akan seperti ini. Baik, silakan diketik. Oke, ini saya sudah selesai mengetikkan untuk code while-nya. Jadi di sini isinya itu sama ya kayak tadi init. Init ini adalah inisialisasi. Nah, di sini kita buat variabel, yaitu variabel i. Variabel i dengan tipe data var. Kenapa kita kasih tipe datanya var? Karena i ini kan tidak mesti 1. Kenapa dia tidak mesti 1? Karena di sini ada i++, ada operator post increment-nya. Sehingga i-nya ini akan bertambah, akan berubah. Sehingga var i sama dengan 1 ini merupakan tipe variabel yang mutable, bisa berubah ataupun tidak tetap nilainya. Oke, ini sudah inisialisasinya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke while condition. Jadi condition ini kita yang menentukan mau i lebih kecil sama dengan 10 atau i lebih kecil dari 11, bebas saja. Kita yang menentukan. Selanjutnya, kalau kondisinya ini benar, ini ya kondisinya ya, kalau kondisinya ini benar, maka akan mencetak i. Printlen i, cetak i. Setelah statement untuk mencetak i-nya selesai, selanjutnya kita menambahkan chain condition. Chain condition ini dengan menggunakan operator post increment. Di sini ada i++, nilai i-nya itu akan bertambah. Kemudian setelah kondisinya ini sudah tidak memenuhi syarat lagi ataupun sudah bernilai false, maka di sini nanti yang terakhir tercetak itu adalah kata selesai. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah tercetak ya 1 sampai 10, kemudian terakhirnya selesai. Jadi maksudnya itu seperti ini ya. Var i sama dengan 1. Oke, berarti 1, apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 10? Ya, benar. Kalau benar, cetak yang ini, cetak i 1. Kemudian karena i-nya ini sudah 1, i++, berarti nanti ketika dipanggil lagi, dia sudah menjadi 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 10, ya 2 lebih kecil dari 10, sehingga kita harus mencetak angka 2. Nah, misalnya di sini saya mencetak i-nya 10 ya. 10 lebih kecil atau sama dengan 10, ya benar, 10 itu sama dengan 10. Maka dia akan mencetak i. I-nya di situ 10. Kemudian i++ i-nya bertambah. Yang tadi jadi 10 ketika dipanggil lagi menjadi 11. 11 lebih kecil atau sama dengan 10? Salah. Karena 11 itu lebih besar dari 10. Sehingga karena salah, maka dia akan melanjutkan ke instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya di sini yaitu adalah cetak selesai. Sehingga terakhir yang tercetak adalah kata selesai. Oke, demikianlah untuk penjelasan while-nya. Kita lanjut ke slide. Nah, ini berikutnya ada do while. Kalau tadi while, sekarang do while. Sintaks do while mirip-mirip ya, cuman urutannya agak beda. Nah, di sini ada init, inisialisasi variabelnya. Kemudian di sini ada do, namanya juga do, berarti lakukan, kerjakan. Do, kerjakan yang ada di dalam kurung ini. Cetak statementnya apa, kemudian setelah statementnya selesai ditulis, jangan lupa untuk mencantumkan chain condition-nya dengan dilambangkan dengan operator post increment. Kemudian tutup kurung. Selanjutnya, di sini ada while, buka kurung, condition. Kalau while tadi kan, while condition-nya ada di atas. Nah, kalau di do while condition-nya itu ada di bawah.
Kemudian baru lanjut ke instruksi selanjutnya. Oke. Nah ini pada project sebelumnya, buat satu buah file Kotlin baru dan beri nama do_while. Ketiklah kode berikut ini sehingga outputnya menjadi seperti ini. Silakan diketik. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan kode do while-nya. Nah, di sini hampir mirip dengan while yang tadi ya. Nah, di sini kan ada var i, ini tipe variabelnya. Inisialisasi variabel i sama dengan 1, kemudian do, println i plus plus. Jadi di sini maksudnya adalah do, kerjakan ketika i sama dengan 1, do, cetaklah i plus plus. Maka di sini nanti akan tercetak angka 1. Kemudian, belum selesai ya, i plus plus, habis i plus plus di sini ada while i lebih kecil atau sama dengan 10. Berarti i-nya sudah panggilan yang kedua, 2 lebih kecil dari sama dengan 10. Nah, di sini masuk lagi menjadi 2. Sehingga kalau 2, maka di sini dia akan cetak 2. Oke, itu sehingga hasilnya ketika di running, hasilnya sama juga seperti dual yang tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan selesai. Namun, di sini untuk pemeriksaan kondisinya itu adalah sesudah kita mencetaknya. Harusnya kan periksa dulu kondisinya, apakah memenuhi atau tidak, baru kita cetak. Sedangkan yang ini cetak dulu, baru diperiksa kondisinya. Oke, saya akan memperhatikan ya perbedaan antara while dan do while. Jadi di sini saya buka while-nya. Nah, di sini var i sama dengan 1. Saya coba i-nya ini sama dengan 11. Jadi di sini kalau kita lihat nih ya, i sama dengan 11. Cek dulu kondisinya nih, kita cek kondisinya 11 lebih kecil atau sama dengan 10. Salah ya, karena 11 itu kan lebih besar dari 10. Sehingga dia tidak akan mencetak i, tetapi dia akan langsung mencetak selesai. Kita coba jalankan. Nah, di sini yang tercetak cuma kata selesai. Karena ketika i-nya sama dengan 11 dan dicek kondisinya, oh ternyata kondisinya nilainya itu salah. Maka dia akan melanjutkan ke instruksi berikutnya, tidak akan mengerjakan yang ada di dalam kurung ini. Berbeda dengan do while. Kalau while, dia mencetak selesai, sedangkan kalau do while, ini ya, kalau saya tambahkan i-nya menjadi 11, oke, kemudian saya running. Nah, ini hasilnya bisa dilihat sendiri. Yang tercetak adalah 11 dan selesai. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini var i sama dengan 11. Do, kerjakan, println i, i-nya sama dengan 11. Oke, langsung diketik sama dia. Ternyata setelah dicek lagi, ketika i-nya plus plus berarti di sini sudah menjadi 12. 12 lebih kecil atau sama dengan 10, salah. Cuma kemudian kita naik lagi ke atas. Ketika var i-nya ini sama dengan 12 ya, karena tadi sudah masuk ke 12, 12 ini dia tidak akan mencetak lagi. Karena ketika dia cek kondisi di sini sudah 12, dia tidak akan melanjutkan ke do sini. Dia langsung akan mencetak kata selesai. Ini bisa kalian lihat perbedaan antara while dan do while. Oke, berikutnya di sini ada repeat. Repeat ini merupakan bentuk perulangan baru dan hanya tersedia di bahasa Kotlin saja, tidak ada di Java ya. Kemudian, sintaks repeat di sini adalah seperti repeat, kemudian buka kurung, jumlah perulangannya, misalnya kalian mau 5 kali, ya masukkan saja angka 5 di sini. Kemudian buka kurung statement, apa yang mau kalian cetak, silakan tulis di dalam repeat. Nah ini, pada project sebelumnya, buat satu buah file Kotlin baru dan beri nama repeat. Ketikkanlah kode berikut ini sehingga ketika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Silakan diketik. Di sini saya sudah selesai mengetikkan code untuk repeat-nya. Nah, di sini tadi repeat, kalian mau ngulang berapa kali? Misalnya di sini kita mau mencetaknya sebanyak 5 kali. Di sini cetakannya adalah aku anak sehat. Jadi ketika saya jalankan, nanti akan ada aku anak sehat sebanyak 5. Ini ya, kalian bisa lihat perulangannya berjumlah 5 kali, kemudian yang dicetak itu adalah aku anak sehat. Aku anak sehat ini berjumlah 5. Jadi itu ya, kalau untuk repeat memang dia lebih simple, tapi nanti ketika penggunaan repeat ini menggunakan maksudnya membutuhkan inisialisasi,
itu sangat susah digunakan. Jadi penggunaan repeat ini agak kaku ya kalau misalnya tidak bisa digunakan untuk semua perulangan. Jadi saya kurang menyarankan kalau kalian menggunakan repeat. Nah ini berikutnya ada nest loop. Namanya juga nest loop. Artinya dia bersarang. Di sini pada proyek sebelumnya, buat satu buah file Kotlin baru dan beri nama nest underscore for. Ketikkanlah kode berikut ini sehingga nanti ketika dijalankan outputnya sebagai berikut. Oke, silakan diketik. Di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan code nest for-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat hasilnya, saya langsung menjelaskan saja ya. Jadi di sini ada yang namanya perulangan bersarang. Jadi ini sarang luarnya, dan ini adalah sarang dalamnya. Biasanya luar ini dia menandakan baris, seberapa banyak barisnya. Sedangkan yang di dalam ini menandakan seberapa banyak kolom yang akan ada nantinya. Jadi dari sini kalian bisa lihat ya, di sini ada 5 baris, kemudian 5 kolom. Saya bahas for i in, jadi nilai awalnya adalah 1 dan nilai akhirnya adalah 5. Jadi i-nya sama dengan 1. Di sini kita anggap i-nya sama dengan 1. Kemudian di sini j in 1. Berarti j-nya juga dimulai dari 1. 1 itu lebih kecil atau sama dengan 1, ya benar, 1 sama dengan 1. Kemudian 1 itu lebih kecil atau sama dengan i, ya 1 itu sama dengan i, karena i-nya tadi 1 ya. Sehingga ketika dia benar, maka dia akan mencetak j. Nah, di sini ada cetakan j ya. J-nya tadi kan bernilai 1, sehingga kita akan mencetak angka 1. Ini cetakan angka 1-nya. Kemudian berikutnya di sini tidak langsung ke sini ya, kita masuk lagi. Karena J di sini kan masih ada perulangan yang di dalamnya. Kita selesaikan dulu perulangan di dalamnya, baru kita lanjut ke perulangan yang luar. Nah, berarti di sini J-nya sudah bernilai 2 ya. Tadi J-nya 1, sekarang J-nya 2, dan I-nya tetap masih 1. Oke, J-nya 2. 1 itu lebih kecil atau, J in, berarti di sini 2 ya. 2 itu lebih kecil atau sama dengan 1, salah. Karena 2 itu lebih besar dari 1. Satunya itu dapat dari I, karena I-nya masih 1. Salah, karena salah, dia akan melanjutkan instruksi berikutnya, yaitu println. Jadi dia bukan mencetak J ya, tapi lanjut ke instruksi berikutnya, yaitu println. Println ini artinya pindah baris baru. Kemudian setelah dia melanjutkan ke instruksi berikutnya, masuk lagi ke for yang di luarnya, perulangan luar. Nah, sini ada perulangan luarnya, berarti I di sini sudah bernilai 2. I-nya 2. 2 itu masih sudah 2 itu lebih kecil atau sama dengan 5. Ya, 2 lebih kecil dari 5. Berarti di sini for J. J-nya masih dimulai dari 1 ya, karena di sini mulainya kan 1. Di sini nggak ada I plus-plusnya. Jadi di sini ketika J-nya ini sama dengan 1, 1 lebih kecil atau sama dengan J-nya itu dimulai dari 1, ya masukkan 1. 1 lebih kecil atau sama dengan 2, karena I-nya sudah 2, ya 1 lebih kecil dari 2. Kalau benar, kita cetak J-nya. J-nya di sini berarti 1 ya, kita cek. Kita cetak di sini adalah 1. Kemudian berikutnya, setelah selesai 1, berarti J-nya bernilai 2. J-nya 2 berarti 2 lebih kecil atau sama dengan 2, karena I-nya masih 2 ya. 2 lebih kecil atau sama dengan 2, ya benar. Karena 2 itu sama dengan 2. Sehingga kita harus mencetak J. J-nya di sini 2. Berarti di sini sampingnya ini ada angka 2. Lanjut lagi. Berarti J-nya sudah menjadi angka 3 ya. 3, J3. 3 lebih kecil atau sama dengan 2, karena I-nya masih 2, salah. Karena 3 itu lebih besar dari 2, sehingga dia tidak akan mengerjakan statement yang ada di dalam sini, melainkan dia lanjut ke instruksi berikutnya, yaitu pindah baris baru. Setelah pindah baris baru, dia masuk lagi nih ke pencapangan yang terluar. Anggap saja di sini kita I-nya sudah kondisinya 5 ya. Jadi di sini I in 5. 5 lebih kecil atau sama dengan 5, ya benar. Ingat, I-nya sudah 5. Kemudian J-nya masih tetap dimulai dari angka 1 ya. Berarti di sini
1 lebih kecil atau sama dengan 5, ya benar, cetak angka 1 yang ini. Kemudian, dia ngecek lagi nih, J-nya berarti sudah 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 5, ya benar, 2 itu lebih kecil dari 5, cetak J-nya. J-nya berarti 2. Kemudian, anggap saja ini kita sudah sampai J-nya itu sudah 5 ya. Kemudian di sini 5 lebih kecil atau sama dengan 5, ya benar, 5 sama dengan 5, sehingga kita harus mencetak J. J-nya di sini adalah 5. Kemudian lanjut lagi, karena J-nya tadi 5, sekarang J-nya sudah bernilai 6. 6 lebih kecil atau sama dengan 5, itu salah. Karena 6 lebih besar dari 5, sehingga dia harus pindah ke baris berikutnya. Setelah pindah ke baris berikutnya, dia ngecek lagi nih ke atas, ke for yang paling luar. Jadi di sini I-nya sudah menjadi 6. Sedangkan di sini batas kita adalah dari 1 sampai dengan 5. Ketika I-nya sama dengan 6, berarti dia tidak akan melakukan for ini lagi, statement yang ada di dalam for ini. Melainkan dia akan lanjut ke instruksi berikutnya adalah selesai. Sehingga tercetaklah kata selesai. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah perulangan yang di dalamnya. Ini, yang di dalam ada ini instruksinya, sedangkan yang di luar, namanya juga yang terluar, berarti dia yang paling depan. Ya, paling kulitnya, ini isinya. Jadi itu ya, untuk nest for-nya ataupun nest loop-nya. Jadi ini menandakan baris, seberapa banyak baris yang kita punya. Sedangkan ini kolomnya sesuai dengan jumlahnya I. Ketika I-nya 2, maka kolomnya akan juga berjumlah 2. Ketika I-nya 4, maka kolomnya juga akan berjumlah 4. Oke, sampai di situ. Untuk penjelasan nest loop-nya kita lanjut lagi. Nah ini pada project sebelumnya, buatlah satu buah file Kotlin baru dan beri nama latihan underscore loop. Ketikkanlah kode berikut ini. Silakan diketik. Oke, di sini saya sudah mengetikkan codingannya ya. Kalau tadi bisa kita kan menggunakan for ya. Jadi di sini pertama kali seperti yang sudah saya ajarkan bahwa kita harus membuat variabelnya dulu atau inisialisasi variabel yang akan kita gunakan. Karena di sini kita akan menampilkan nama dan name. Jadi kita buat dulu variabelnya adalah nama dan name dengan tipe data string. Kenapa di sini tipe datanya var? Karena dia sifatnya mutable, bisa berubah ataupun tidak tetap. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada perulangan for I in, berarti nilainya dari 0 sampai dengan 1. Berarti 0, 1. Berarti ada 2 ya, karena dia mulainya dari 0. 0, 1. Itu ada 2. Nanti yang tercetak ada 2. Nah, di sini yang tercetak itu adalah pertama input nama mahasiswa. Kita akan disuruh menginput nama mahasiswa ke I plus 1. Kemudian kita akan menunggu inputan dari user. Selanjutnya setelah user menginput namanya, nanti diminta lagi instruksinya input name. Nanti user akan memasukkan name-nya. Setelah itu nanti yang tercetak adalah nama Anda dan name Anda. Oke, kita coba jalankan project-nya. Nah, di sini bisa dilihat input nama mahasiswa ke 1. Jadi ketika I-nya sama dengan 0, kan dimulainya kan dari 0 ya. Ketika I-nya sama dengan 0, berarti di sini input nama mahasiswa ke dolar. Kemudian di sini, karena kita mau menggunakan I plus 1, dia diapit oleh kurung kurawal. Ini kurung kurawal ya. Jadi I-nya yang tadinya dia bernilai 0, ketika ditambah 1 berarti menjadi 1. Sehingga di sini munculnya adalah input nama mahasiswa ke 1. Kemudian di sini kita ada nama readline, berarti menunggu inputan dari user. Misalnya di sini saya tulis namanya Andi Lau. Oke, sudah tekan enter. Selanjutnya, instruksi berikutnya itu adalah input nim ke. Di sini sehingga muncul input nim ke dolar I plus 1. I-nya masih 0 ya. 0 plus 1 berarti di sini input nim ke 1. Masih menunggu inputan dari kita karena di sini ada nim breakline. Misalnya anggap saja misalnya 1 2 3 4 5 lah ya. Kemudian saya tekan tombol enter. Yang muncul adalah nama Anda ini ya. Nama Anda Andi Lau. Dan NIM Anda 12345. Yang ini ya. Nama Anda dolar nama dan NIM Anda dolar NIM.
Kemudian selanjutnya di sini ada println. Seperti yang saya bilang, println ini akan membuat baris baru, sehingga di sini ada jarak, ada baris kosong. Selanjutnya kita cek lagi kondisinya, berarti I-nya sudah bernilai 1. Ini ya, 1 masih memenuhi ya, 1 lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian di sini print input nama mahasiswa karena di sini I-nya sudah 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, muncullah seperti ini. Menunggu misalnya Budi Lau. Oke, sama juga ya, input NIM ke 1 ke 1, 2. Berarti sini kita 7890. Saya tekan enter. Nah, yang tercetak adalah nama Anda Budi Lau dan NIM Anda 7890. Nama Anda dolar nama dan NIM Anda dolar NIM. Kemudian nanti dia akan membuat baris baru. Setelah itu dia ngecek lagi karena di sini kan 0 sampai 1. Sedangkan ini sudah 2, berarti dia tidak memenuhi persyaratan lagi, berarti programnya sudah selesai sampai di sini. Dia cuma bisa mengulang sampai untuk 2 saja, untuk 2 kali perulangan. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah nih, kedikitan Bu, 2, misalnya kalian mau coba 3 aja lah ya, kalau saya bikin 100, saya capek sendiri, nanti ngetik sebanyak 100. Nah, di sini misalnya saya buat 2, berarti nanti akan ada 3 data, 0, 1, 2. Jadi di sini ketika saya ubah menjadi 2, nah di sini saya coba namanya Andi, kemudian NIM-nya 12, nama Anda Andi dan NIM Anda 12. Kemudian saya coba namanya Budi, NIM-nya 34, sehingga kecetaknya nama Anda Budi dan NIM Anda 34. Input nama mahasiswa ketiga, misalnya di sini saya tulis Dodi, NIM-nya misalnya 78. Nama Anda Dodi dan NIM Anda 78, sehingga di sini akan ada 3 perulangan ya, dengan nama yang sama. Di sini perulangan yang pertama, kemudian di sini ada perulangan yang kedua, ini adalah perulangan yang ketiga. Jadi ini ketika I-nya sama dengan 0, dan yang ini ketika I-nya sama dengan 1, dan yang ini ketika I-nya sama dengan 2. Karena di sini mulainya dari 0 sampai 2. 0, 1, 2. Jadi di sini enak ya. Jadi kalian tinggal lihat aja mana yang berulang-ulang. Ini kan input nama mahasiswa, input NIM, nama Anda ini kan sama. Berarti ini pasti ada di dalam kurung kurawal si for-nya. Nah, ini yang diulang-ulang. Jadi kalau kalian lihat ada kelompok lagi yang berulang-ulang, silakan kalian tambahkan di dalam for-nya. Kalau dia tidak berulang-ulang, berarti dia ada di luar for. Entah itu di atasnya for ataukah di bawahnya for. Ya, kalian lihat mana saja yang berulang itu yang kalian masukkan ke dalam for-nya. Jangan karena kalian di sini lihatnya 3, kemudian kalian ketik 3 juga ininya input nama mahasiswanya, nanti kalian copy sebanyak 3, enggak. Bukan kayak gitu. Konsepnya perulangan ini adalah memudahkan kita. Jadi kita cuma ketik 1 kali sehingga bisa menampilkan berapa banyak yang kita mau. Misalnya kita mau menghasilkan 100, ya nanti akan ada 100 nama dan NIM. Seperti itu ya untuk penggunaan for-nya. Oke, sampai di situ untuk tugas perulangan yang menggunakan for-nya. Nah, selanjutnya ini silakan buat program Kotlin dengan menggunakan salah satu bentuk perulangan, bebas ya. Kalian boleh menggunakan for ataupun while ataupun do while dan fungsi input sehingga menghasilkan output seperti berikut ini. Jadi nanti, nah di sini kalian bisa lihat ya, yang di dalam for itu berarti ada nama barang, jenis barang, banyak barang, dan harga barang, serta total barang. Jadi ini perulangannya 2 kali, bebas. Kalian mau menggunakan 01 atau 12, terserah kalian. Yang penting kalian bisa menggunakannya. Kemudian di sini menggunakan input ya, hijau-hijau ini artinya menunggu inputan dari si usernya. Jadi kita menggunakan fungsi input. Kemudian di sini ada total barang ke 1 sebesar 100.000. Yang hitam ini otomatis kita yang masukin. Cara ngitung total barang tahu ya, total barang itu banyak barang dikali dengan harga barang. Jadi kalau belinya 5, kemudian harganya 20.000, 5 kali 20.000 ini 100.000. Ini otomatis, jadi terserah kalian. Misalnya kalian mau input banyak barangnya 2, harganya 1.000. Ini harus 2.000.
Jadi bukan kita ya, kita cuma memasukkan rumusnya, jadi nanti dia tinggal menghitung sesuai dengan inputan usernya. Ini juga yang kedua, input nama barang kedua ada Indomie, jenis barangnya mie instan. Kemudian di sini ada total barang kedua itu sebesar, ini kan 3.000 dikali 20 berarti hasilnya 60.000. Kalian tahu ya rumusnya ya, banyak dikali harga. Hasilnya ini otomatis kita cuma memasukkan rumusnya saja. Sudah dipelajari ya di tugas input yang di pertemuan input kemarin sudah ada. Silakan dilihat-lihat lagi bagaimana cara penulisannya. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan di Classroom. Kemarin juga saya sudah menyatakan bagaimana cara mengirim filenya, file mana yang harus dikirim, ya silakan dicek di video pertemuan kemarin. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan selama saya memberikan materi. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.